Sebelum duduk katakan kanan kirinya, senang melihat Anda di sini. Mari kita bertumbuh bersama-sama. Hari ini gak kerasa udah masuk minggu keempat di bulan Oktober. Waktu jalannya cepat di awal minggu, awal bulan itu rasanya barusan kayak sekedipan mata, ternyata sudah minggu keempat ya. Kita akan hadapi nanti bulan depan, bulan November, minggu depan itu loh, kita ngelewatin ini sudah bulan November. Waktu berjalan sangat cepat, Bapak Ibu, jangan sampai kita kehilangan ya, momen membuang waktu secara percuma, ternyata nggak sadar 1 tahun, 2 tahun. Mungkin ada beberapa dari kita sudah membuang waktu 20 tahun kita tanpa kita kemana-mana. Tanpa masuk dalam rancangan Tuhan. Semuanya hanya kelihatannya baik-baik saja. Tetapi itu bukan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini di bulan Oktober temanya adalah GMS. Alkitab adalah buku kehidupan satu-satunya yang tiada duanya bagi orang percaya. Seringkali, kenapa kok sampai dikatakan Alkitab adalah buku kehidupan satu-satunya? Seringkali beberapa kali orang itu mengubah Alkitab itu sepertinya kayak suplemen. Ada baik, enggak ada juga enggak apa-apa kok. Ada lagi juga orang yang mengubahnya malahan menganggap bahwa saya sudah ngerti podcast, saya ngikuti semua YouTube saya semua. Apalagi ada di sosial media yang diikuti. Merasanya mengenal Kristus, rasanya mengenal firman Tuhan. Apalagi dari grup keluarga membagikan ini. Itu bukan salah. Saya menyampaikan itu bukan hal yang tidak baik. Tetapi analoginya adalah seperti ini Bapak Ibu Saudara. Itu seperti suplemen atau makanan vitamin. Kita nggak bisa hanya minum vitamin sepanjang kita bertumbuh. Kita butuh makanan-makanan, nasi, serat, protein, semuanya itu dicampur jadi satu dan itu makanan fisik yang kita makan. Kita nggak bisa hanya makan suplemen vitamin A, B, C, D, K, semuanya kalsium dimakan satu-satu, dimakan hanya satu paket. Saya ajak Bapak Ibu adalah firman Tuhan. Sepanjang ibadah saya mengajak Bapak Ibu itu punyain Alkitab secara fisik. Ini seperti kayak buku harian kita bersama Tuhan. Sesuatu hal yang membuat kita itu mengenal Kristus melalui firman-firman yang ada di dalamnya. Kenapa? Apa yang salah dengan gadget? Apa yang salah dengan gadget? Gadget ini kalau kita tidak punya distractionnya, tidak punya gangguannya, oke. Saya juga menggunakan aplikasi di dalam handphone, itu cukup membantu mencari kata, mencari apa, sangat cepat daripada harus satu-satu. Sangat membantu, tetapi kadang-kadang tiba-tiba muncul live, apalagi toko langganan. Wah, toko langganan saya lagi live ini, ada diskon ini. Nanti ada paket-paket gini. Awalnya mau baca firman, jadinya notification muncul. Gak jadi ngikuti firman Tuhan, yang dilakukan adalah nonton live shopping. Habis shopping, nanti ya Tuhan 3 jam kemudian saya baca, kelewat waktu, kelewat semuanya. Jangan ada distraction, makanya sebaiknya punya buku secara fisik, Alkitab dalam kehidupan kita. Kita tulis-tulis apa yang kita dapat di dalam perjalanan kita membaca firman, kita tulis di sini. Percayalah satu, penelitian mengatakan seseorang yang membaca buku secara fisik itu akan membuat sel motorik dan saraf motorik itu akan jauh lebih sehat semuanya. Dikatakan di Mayo Clinic semuanya mengatakan kalau Bapak Ibu nanti browse, apa bedanya membaca buku elektronik dengan buku fisik? Secara medis disebutkan bahwa ada proses yang lebih sehat dengan membaca buku fisik. Ada proses membukanya ini, membuat organ kita. Bandingkan gini ya. Ini hanya satu arah dan ini dipegang semuanya. Ayo Bapak Ibu, munculi kerinduan.
Keluarkan buku Alkitab Anda, kalau selama ini ada yang punya, sudah disimpan di dalam lemari, keluarkan, coret-coret, kasihin highlight, kasihin tanda-tanda warna, kasihin, buat buku itu jadi indah, perjalanan rohani Bapak Ibu bersama Tuhan. Sepanjang hari ini saya bicara tentang firman Tuhan, boleh ditampilkan menunya. Ibadah pertama saya bicara tentang firman Tuhan sebagai pelita hidup. Yang kedua saya bicara tentang Tuhan sebagai sumber kebenaran, di mana berpegangnya pada kebenaran. Seseorang, saya ambil tokoh Alkitab yang berjalan dalam kebenaran, ternyata dipakai oleh 3 raja yang berbeda. Yaitu Daniel. Daniel itu disuruh sama raja waktu itu sampai keluar surat, barang siapa yang tidak doa kepada raja, doanya itu dengan raja, Daniel itu malah naik ke tingkapnya, malah naik ke sotonya, dia buka tingkapnya, dia berdoa 3 kali sehari, dan dia mengatakan dia tidak mengurangi apa yang sudah dia lakukan, tapi dia dipakai sama 3 raja. Kok bisa orang yang bersumber? Seringkali orang Kristen akan selalu mengatakan, enggak bisa. Pak, kekristenan sama ini dijalankan enggak bisa. Pasti harus ada negosiasi. Belajar dari Daniel, tidak ada negosiasi dalamnya. Kenapa? Saya sampaikan di ibadah 2 adalah begini. Raja itu sampai gak bisa ngomong gini, bahasanya sehari-hari yang agar bisa kena di hati. Bowat. Saya gak tahu, Solo paham gak ya istilah bowat? Atau hanya saya ya sebagai orang yang mungkin ada beberapa orang-orang yang tertawa ngerti, ada beberapa yang generasi muda. Bowat itu bahasa apa itu? Itu Chinese pinggir mana bowat itu? Bowat itu sampai rajanya, aku gak bisa ngomong apa-apa lagi. Aku butuh orang ini. Kamu memang benar, kamu berpegang. Kamu sampai gak pakai jalur koneksi. Tapi untuk maju di dalam suatu proyek, kamu tanpa jalur koneksi. Kamu gak menyenangkan hatiku sama sekali. Tetapi kenapa aku butuh kamu? Karena orang-orang di luar sana gak bisa ngomong apa-apa. Karena gini, kerjanya ini memang bagus. Kalau hanya karena ini tok, saya tutup mata. Kamu gak nyenangkan hati saya, tapi kamu kerjanya punya integritas. Kamu kerjanya ini menghasilkan barang yang tingkat kecacatannya itu 99% tidak ada cacatnya. Tidak ada barang retur. Anda benar-benar bekerja sampai orang lain tuh mengatakan, Mas Yo kamu gak usah baik-baiki aku tetap akan nyari kamu. Gak usah negosiasi untuk di bawah meja, aku akan pakai kamu. Di situ saya berkatakan kebenaran itu harus juga. Kita menyatakan kebenaran juga punya kinerja yang sangat baik. Sampai orang dunia tidak bisa mengambil celahnya. Aku gak mau, kamu harus baik-baikin saya. Kamu harus melalui channel-channel yang saya ini. 3 raja, bayangkan 3 raja, 3 zaman pemerintahan. Semua menjadikan Daniel sebagai orang bijaksana di dalam pemerintahannya. Orang bijaksana itu adalah advisor, penasehat, pembisik telinga raja. Kalau orang itu gak punya dampak, gak akan dijadikan. Apalagi orang ini gak mau nurut. Tidak, dia punya prinsip yang dipegang. Berarti orang itu berdampak. Yang ketiga, firman Tuhan sebagai makanan rohani. Saya bicara tentang membandingkan orang hidup yang tadi saya bagikan sedikit saya spill bahwa banyak orang itu milih makan vitamin lebih banyak. Tidak pernah membaca firman Tuhan di buku. Tidak pernah menjadikan logos itu sebagai rema. Mereka hanya berpikiran, aku mau langsung makan remanya orang lain. Aku mau makan remanya orang lain. Vitamin. Anda gak pernah. Dan saya menyampaikan di situ, di ibadah yang ketiga. Tentang bagaimana namanya merenungkan firman Tuhan. Melalui dari ilustrasinya. Seekor fauna. Namanya sapi. Dia itu pencernaannya, maafkan ya ini mungkin sudah ada yang makan malam. Dia itu kalau makan jerami dimasukkan ke dalam, dikeluarkan lagi. Di mama biak, masukkan lagi, dikeluarkan lagi. Membaca firman itu seperti itu. Jadi pembacaan Anda pagi hari Anda baca.
tidak mengerti perjalanan ke kantor, ke sekolah. Kenapa ya kok firman itu berkata gitu ya? Anda memikirkan siang dan malam, keluarkan masukkan. Kalau dapat sesuatu Anda catat, aku dapat sesuatu ini. Itulah merenungkan firman, menjadikan makanan rohani. Lalu firman Tuhan memberikan pengharapan. Di dalam firman Tuhan, kalau hanya ditangkap logosnya, tidak pernah dianggap remanya. Itu hanya menjadi kata-kata kosong. Tetapi tangkaplah, Tuhan itu baik, Tuhan itu ada, Tuhan itu memberikan pengharapan, Tuhan memberikan pengharapan. Maka firman itu akan hidup dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah masa yang susah, masa-masa yang penuh tantangan, Anda berpegang bahwa rancanganku damai sejahtera. Rancanganku bukan kecelakaan. Anda akan pegang itu. Kalau aku harus rancanganku ditumba balikan sama Tuhan, aku tahu rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Ikuti dansanya Tuhan. Seseorang kalau ditumbang balikan oleh rancangan Tuhan, dan ini tidak ada hubungannya dengan kesalahan kita, maka berdansalah dengan Tuhan. Mending saya nari tenggo bersama Tuhan. Walaupun saya nggak bisa tenggo, saya lebih milih tarian yang lain. Tapi saya lebih milih saya tenggo bersama Tuhan di dalam rancangannya, daripada rancangan saya yang terjadi, tetapi tidak ada penyertaan Tuhan yang mendampingi saya, yang berdansa dengan saya di masa-masa saya yang susah, di masa-masa saya mengalami suatu problem. Tidak ada cerita, tidak ada pengalaman rohani bersama Tuhan. Saya lebih mending rancanganmu Tuhan, jadikan rancanganku. Daripada rancanganku Tuhan, saya paksa Tuhan, jadikan rancanganmu. Di situ saya berbicara, hari ini yang kelima, firman Tuhan tidak berubah dan berkuasa. Firman Tuhan itu berkuasa. Banyak orang tidak melihat kuasanya, hanya mengatakan karena maafkan saya, tidak mengenal Tuhan dalam kehidupannya. Saya mengajak setiap dari jemaat GMS Solo, miliki saat pribadi bersama Tuhan. Miliki saat teduh. Kalau awal-awal masih susah. Saya pertama kali mencoba membangun saat teduh bersama Tuhan. Itu kayak liturgi. Kalau saya bayangkan hubungan saya sama istri, mau gandengan aja saya pasti ngomong gini. Istriku, maukah engkau aku gandeng? Berikan tanganmu, aku akan gandeng. Istriku, mana kepalamu, senderkan di pundak sini. Jadi segalanya itu kayak ada liturgi. Ternyata pada saat saya berjalannya, Tuhan itu sangat-sangat Tuhan yang personal loh. Saya itu pernah merasakan sebuah tetesan pada saat jamahan Tuhan. Saya itu cerita sama Tuhan, curhat kebodohan-kebodohan saya dalam keputusan. Bukan dosa ya, ini bukan keputusan dosa atau itu. Tapi gini, Tuhan saya hari ini kok gak kurang maksimal ya Tuhan. Saya ini merasa ambil suatu keputusan yang salah gitu. Rasanya tuh kayak di hati itu Tuhan tuh memberikan. Ya enggak apa-apa, maju lagi jalan bersama Tuhan. Ini bukan perasaan ya. Tetapi Anda harus memiliki hati yang aman bersama Tuhan. Tuhan itu bukan seperti kayak Tuhan yang kaku. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang luwes. Awal-awal mungkin mengalami kesusahan di GMS, channelnya di sosial media, salah satunya YouTube. Itu ada saat teduh bersama, Pastor Philip. Ikuti awal-awal, ikuti. Oh, cara penyembahan Tuhan, menyembah secara lagu, secara doa semuanya ikuti. Tapi setelah itu kita harus punya masa saat teduh sendiri ya. Saya percaya saat teduh bersama itu akan membentuk kita itu merasakan kasih Bapa. Ayo jemaat GMS Solo miliki saat teduh bersama Tuhan. Kalau sayang, jangan buang waktu ya. Jangan ditunda seperti kayak orang biasanya mulai diet itu gini. Hari ini saya tak makan yang enak dulu, besok percaya saya akan mulai diet. Atau kalau enggak, minggu ini ya, tak puas-puaskan. Minggu, Senin depan, saya akan benar-benar mulai diet. Percayalah, biasanya akan ditunda. Saya ajak
Jemaat GMS Solo, ibadah 5 terutama. Mulailah malam ini saat teduhnya. Dan besok Anda juga masuk. Sebelum keluar, ada beberapa pertanyaan sih. Seorang anak muda sempat tanya sama saya, kok saat teduh itu sebaiknya dilakukan kapan sih kok? Tidak ada waktunya. Tidak ada pagi lebih baik, malam lebih baik. Tidak ada. Karena Tuhan tidak terikat waktu. Yang harus Anda persembahkan adalah waktu yang terbaik kepada Tuhan. Saya sampaikan kepada anak muda ini, saya cerita. Kamu bisa tak keluar rumah kalau tidak ada Tuhan? Dasarnya harus dapat. Kita nggak bisa keluar kalau tidak ada Tuhan. Bersama-sama Tuhan. Makanya kenapa kok dilakukan di pagi hari? Karena sebelum kita melalui segala sesuatu dalam kehidupan kita mendahului bersama Tuhan. Bukan waktunya, tetapi sikap hati kita bahwa aku gak bisa jalan. Belajar sikapnya Musa yang mengatakan, Tuhan kalau engkau kirimkan semua malaikat untuk kau jaga. Tuhan kan mengatakan itu, kamu mulai hari ini, saya gak mau nemenin lagi. Malaikat akan saya kirim untuk menemani bangsa Israel jalan. Tahu gak Musa mengatakan apa? Tuhan, kau kirimkan malaikat. Aku gak mau. Aku mau Tuhan sendiri yang nuntun. Inilah sikap kita pada saat kita membangun saat-saat bersama dengan Tuhan. Amin. Tidak ada Tuhan maka saya gak mau jalan. Jadi bukan hanya tentang waktu, tetapi tentang bentuk sikap hati. Firman Tuhan hari ini, yaitu firman Tuhan tidak berubah dan berkuasa. Kita buka bahwa firman Tuhan adalah sesuatu yang abadi, yang tidak terpengaruh oleh waktu dan perubahan zaman. Ada beberapa orang yang mengatakan, firman itu sudah kuno. Firman Tuhan itu gak relevan. Firman Tuhan itu dikatakan bahwa udah out of date. Zaman sekarang sudah tidak perlu ini, firman Tuhan. Tapi saya katakan ini, kenapa saya mencintai firman Tuhan? Kenapa di GMS ditekankan bahwa termasuk, saya mau cerita ini, di pengembalaan gereja anak kami namanya Eagle Kid, di usia 3 sampai 2 SMP. Apa yang sedang kami bangun di GMS Eagle Kids tersebut? Adalah anak-anak mencintai Tuhan itu startnya gini. Sama, di umum sama. Punya buku fisik ya. Anak-anak itu mulai mencintai Tuhan. Ada yang membawa buku-buku fisik. Bapak Ibu, libatkan anak-anak Anda. Eagle Kid itu bukan sekolah minggu. Eagle Kid itu adalah children churches. Gereja anak. Di mana putra-putri Anda, ini dia, di depan situ ada namanya ruangan namanya Eagle Kids. Itu bukan daycare, bukan tempat penitipan anak. Di sana adalah anak-anak itu dibentuk mengenal firman Tuhan. Melalui kegiatan, melalui itu. Tapi ujungnya adalah mengenal Kristus sebagai Tuhan bagi kehidupan mereka. Zaman sekarang kalau anak-anak gak dikenalkan begitu, anak-anak gak bisa membedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan. Tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Karena segala sesuatu. Kenapa firman Tuhan tadi dikatakan bukan hal yang baik sumber kebaikan. Tetapi sumber kebenaran. Orang kalau benar sudah pasti baik. Orang baik belum tentu benar. Anak-anak dari awal sudah diajarkan tentang kebenaran. Di dalamnya ada ciki-ciki untuk anak-anak juga. Bapak Ibu yang sudah punya usia anak-anak yang usia 1 tahun atau 3 tahun sampai 3 SD. Di sana namanya All Star, dalamnya ya ada Super Trooper, anak-anak itu dibentuk sesuai tumbuh kembang otaknya, ujungnya mengenal Kristus. Karena kenapa Alkitab itu dibuat kuat di GMS? Karena Bapak Ibu tahu, buku yang kita pegang ini 1600 tahun dibuatnya, ditulisnya
Bukan diproduksi ya, tetapi ditulisnya di beberapa negara, 3 benua, oleh 40 penulis dengan latar belakang yang berbeda. Ada yang penyair, ada yang nabi, ada yang petani, ada yang raja, tentara, gembala, pangeran, imam, sejarawan, nelayan, pemungut cukai, cendekia, pebisnis, dan dokter. Bapak Ibu, Alkitab ini juga ditulisnya di dalam gua, kapal, kerajaan, penjara, dan padang gurun. Ini bukan dibuat di satu fase yang sama, itu bisa jadi buku lalu dicetak. Tetapi ini dikumpulkan beribu-ribu tahun hanya menceritakan satu individu. Silver lining atau benang merahnya itu adalah jelas satu. Yesus Kristus. Saya ajak jemaat, Bapak Ibu, bagi yang belum pernah menyelesaikan, Anda mau nyoba mulai dari satu pasal tapi konsisten terus lakukan, seperti kayak orang latihan. Gembala kita, gembala regional kita itu Pastor Bernard, itu seseorang yang saya kenal, orang yang punya konsistensi yang sangat tinggi. Secapek-capek apapun, dia nggak pernah melupakan latihan fisiknya. Makanya bentuknya jadi semua. Itu bukan dilakukan hanya satu malam. Bapak Ibu, kalau hari ini Anda mampunya baca satu pasal, ikuti terus, tapi itu akan membutuhkan waktu lebih lama. Kalau Bapak Ibu ingin menyelesaikan ini hanya 1 tahun, itu butuh baca 5 pasal sampai 7 pasal. Maka setahun itu akan selesai. Saya sarankan bacanya juga Perjanjian Baru dulu, dari Matius sampai Wahyu, lalu kembali lagi Kejadian dan Maleaki. Itu Bapak Ibu nanti akan mendapatkan penggenapan-penggenapannya tentang Kristus Yesus di Perjanjian Lama. Yang sangat-sangat melihat bahwa Yesus ini nyata memang dalam kehidupanku. Yesus ini bukan hanya kata orang, ditulis di sejarah, ditulis di mana-mana bahwa Tuhan Yesus itu ada. Tujuannya kenapa kita ini Alkitab itu menjadi satu-satunya buku? Agar kita itu semakin mengenal Kristus melalui firman-Nya. Katakan amin. Kalau ada yang mengatakan Alkitab itu kuno, saya kasih kalimat tanya. Mengapa orang sampai mengakhiri hidupnya dibunuh karena buku ini? Mempertahankan buku ini. Saya mau ceritakan, itu zaman dulu Pak. Zaman sekarang gak ada. Ada. Di suatu negara. Kalau Anda mau dapat yang aslinya. Itu sampai ditulisnya itu pakai tulisan tangan. Dioper-operkan ke orang lain. Ada yang megang Kisah Para Rasul pasal 1 sampai 3. Nanti mereka akan oper. Mereka akan belajar Yeremia. Mereka akan belajar itu. Itu ada di zaman modern ini. Kalau kita di Indonesia sudah mendapat favor, suatu hal yang itu bahwa kita punya buku ini yang kita bisa nikmati dengan lengkap tanpa satu potongan. Kenapa enggak kita pakai? Kalau ada yang mengatakan sudah kuno, kenapa ada orang hidupnya berubah karena membaca buku ini? Kalau dikatakan sudah kuno, mengapa paling banyak yang diserang adalah buku ini? Dikatakan tidak relevan lah. Ada mengatakan ini adalah buatan manusia. Ini ditulis oleh manusia tetapi diinspirasi oleh Roh Kudus. Dan yang menyatakan itu adalah benang merahnya yang gak bisa dibohongin yang kayak tadi saya sampaikan. Sampai 1600 tetap berjalannya ini tentang Kristus semuanya. Mari kita bahwa firman Tuhan tidak berubah. Hati ini perlu, penting. Kenapa saya katakan? Tidak berubah dan berkuasa. Jadi paradigma ini butuh. Karena kalau enggak Anda akan berpikir ini kan enggak relevan. Ini kan enggak relevan.
bagi kehidupan zaman sekarang. Ambil pembacaan Alkitab itu dengan hati yang disinari dengan sikap yang benar ya. Karena di situ Bapak Ibu akan menemukan Tuhan. Ditegaskan di dalam Yesaya 40 ayatnya yang 8. Dikatakan di sini, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Katakan amin. Ayat ini mengingatkan bahwa kepada kita bahwa meskipun segala sesuatu di dunia ini berubah dan berlalu, firman Tuhan tetap abadi. Keindahan dunia seperti rumput, bunga dapat pudar, tetapi janji dan kebenaran Tuhan akan selalu ada. Firman Tuhan adalah satu-satunya pegangan yang pasti di dalam dunia ini. Di tengah-tengah dunia yang penuh perubahan dan tidak kepastian, berpeganglah pada firman Tuhan. Perbedaan antara tidak berubah dan kekal itu apa? Di sini dikatakan, buat saya, perenungan saya, tidak berubah itu berarti sesuatu yang tetap sama, tidak mengalami perubahan dalam sifat, makna, atau bentuknya. Meskipun keadaan di sekitarnya berubah. Kalau tadi dikatakan di Yesaya 40, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan kita tetap untuk selama-lamanya. Kalau di firman ada mengatakan tentang kesembuhan, Bapak Ibu sedang divonis sebuah penyakit, katakan, aku percaya dengan bilur-bilurku, bilur-bilurmu, aku akan sembuh. Anda berpeganglah dengan hal itu. Dan berpeganglah juga bahwasanya kasih karunia-Nya tidak berkesudahan. Firman-Nya gak pernah berubah. Kondisi kita yang terus berubah. Berpeganglah pada itu terus. Lalu, kekal itu artinya apa? Sesuatu yang terus ada tanpa batas waktu, tidak memiliki awal atau akhir, dan tidak pernah berakhir. Usia kita bisa berakhir. Firman ini nanti turun di anak-anak cucu kita. Firman itu gak pernah berakhir. Anak-anak kita nanti baca firman-Nya juga sama. Di Yesaya 40, bunga boleh layu, rumput boleh ini, semuanya. Firman-Nya tetap selama-lamanya. Tidak berubah ya. Firman Tuhan tidak pernah berubah, berarti isinya dan kebenarannya dan ajarannya tetap sama dari zaman ke zaman. Firman Tuhan itu kekal, berarti firman Tuhan itu ada untuk selama-lamanya, tidak pernah habis atau berlalu dan tetap akan ada bahkan setelah dunia berakhir. Tidak berubah itu mengacu pada konsistensi sifat dan isinya. Yang tetap meskipun ada perubahan di sekitarnya. Kekal itu mengacu keberadaan yang abadi dan berulang terus menerus tanpa akhir. Jadi Bapak Ibu, tidak berubah sama kekal itu hal yang berbeda. Tapi itulah dua-duanya sifatnya firman. Jadi jangan pernah firman itu bertumbuhnya kebuang di tanah yang berbatu atau di pinggir jalan. Karena firman itu tidak akan pernah berubah. Hati kita yang harus diubah malam hari ini. Kalau selama ini kita punya kesalahpahaman di dalam membaca firman, mengenal Tuhan. Yuk hari ini datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Tuhan, aku buka pintu hatiku. Engkau bertatalah ya di dalam hatiku. Biarlah mulai hari ini engkau yang bertata, engkau berbicaralah mulai hari ini. Melalui firman-Mu, aku akan belajar untuk taat. Matius 24 ayat 35 mengatakan, langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Yang mengatakan ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ayat ini menunjukkan bahwa firman Tuhan bukan hanya sekedar kata-kata manusia, tetapi memiliki kuasa ilahi yang melampaui alam semesta. Bahkan langit bumi yang nampak kokoh tidak berubah, itu pun akan berlalu. Ini memberikan kita keyakinan bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab tidak pernah ketinggalan zaman.
Dikatakan di Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Tuhan itu hidup dan kuat. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk cukup dalam dan sanggup memisahkan antara jiwa dan roh. Memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan dan pertimbangan dan pemikiran hati kita. Bapak Ibu, inilah kuasa roh. Inilah kuasa ilahi yang ada dalam firman ini. Jangan sampai ini hanya bentuknya logos tetapi menjadi rema. Yang membuat kita itu karakternya berubah adalah, kalau di Alkitab dikatakan ampuni Tuhan, ini tapi berat Tuhan, tuntun aku bagaimana. Maka Tuhan akan menuntun setiap langkah kita untuk bisa mengampuni orang. Pembacaan Alkitab itu bukan mengejar pengetahuan, tetapi pengenalan. Karena kalau hanya pengetahuan, walaupun kita sampai paham titik komanya di mana, kita hafal per kata dari Kejadian sampai Wahyu, kita hafal semua, tetapi kita tidak mengenal Kristus, maka semuanya itu akan sia-sia. Yang masuk hanyalah pengetahuan. Kita tidak pernah mengenal dan di ujungnya nanti kayak kita di dalam persimpangan. Aku gak kenal siapakah Tuhan. Hari ini saya pengen dari jemaat GMS Solo mengenal Kristus melalui firman-Nya. Firman yang hidup dan berkuasa, selain kekal, firman itu juga punya kuasa untuk mengubah hati dan hidup manusia. Seperti yang tadi disampaikan di pasal 4 ayat 12 Ibrani tersebut. Firman digambarkan menjadi sebuah suatu hidup yang aktif, bekerja dalam kehidupan kita dengan kuasa menembus hati dan pikiran. Firman Tuhan juga dapat mengungkapkan hal-hal tersembunyi dalam hati kita. Dan mengubah cara berpikir kita, ya tidak hanya mengajar, membimbing, tetapi juga mengkoreksi dan memperbarui hidup kita dari dalam. Itulah tujuan kita mengenal firman Tuhan. Kalau hanya untuk tujuannya menjudgment orang lain, menghakimi orang lain itu enggak rohani orang itu. Anda tidak mendapatkan esensi dari firman yang kekal dan berkuasa. Kalau hal ini bisa terjadi dalam kehidupan kita, maka firman itu sampaikan kepada orang lain. Maka kehidupan orang lain juga bisa berubah. Yang dikejar bukan penghakiman ya Bapak Ibu, tetapi transformasi kehidupan mereka. Kita juga sebagai pemberi firman, kita juga harus mengalami sesuatu dalam kehidupan. Waktu yang saya cerita tentang ditanamkan, dibenamkan dalam kebenaran. Saya juga mengambil analogi, kok ya Pak waktu itu makanan ini cukup terkenal di Solo dan Jogja. Makanan yaitu tahu dan tempe, itu kalau dibacemnya lama, itu rasanya pasti lebih enak. Untuk beberapa orang yang pandai memasak itu ngomong kadang-kadang rasanya kok nggak mantep, kurang lama dibacem. Bapak Ibu harus dibacem di firman, bukan untuk menjadi seorang Farisi, tetapi menjadi orang yang mengerti isi hati Tuhan dan diubahkan cara pikirnya. Di Yesaya 55, inilah yang ada kuasanya. Katakan amin. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Seseorang yang mengenal isi hati Tuhan pasti tidak akan mencari sesuatu yang berlawanan dengan Alkitab. Tidak akan mengharapkan sesuatu Tuhan. Firman ini tidak akan berlaku bagi orang yang menginginkan barangnya orang lain. Tidak akan menginginkan sebuah dosa. Firman ini tidak akan jalan. Firman ini akan masuk bahwa kesembuhan itu akan terjadi. Karena dikatakan bilur-bilurmu yang menyembuhkanku. Ayat ini menegaskan bahwa setiap perkataan Tuhan memiliki tujuan dan tidak akan gagal. Firman itu selalu efektif dan bekerja dengan maksud Tuhan membawa perubahan nyata bagi hidup kita. Ada 3 aplikasi praktis dari tentang firman Tuhan tidak berubah dan berkuasa. Yaitu yang pertama,
Menjadikan firman Tuhan sebagai dasar menjadikan firman Tuhan menjadi dasar dalam menghadapi perubahan hidup. Hidup selalu berubah, hanya satu yang tidak pernah berubah. Makanya harus berpegangnya dengan sesuatu yang tidak mudah berubah, yaitu firman Tuhan. Menjadikan dasar dalam menghadapi perubahan hidup. Meskipun segala sesuatunya kita berubah saat kita menghadapi perubahan. Banyak hal ya, contohnya pindah pekerjaan, masalah kesehatan, dinamika keluarga. Kita dapat menjadikan firman Tuhan menjadi dasar berpegangnya selalu dengan firman Tuhan. Ketika merasa cemas menghadapi masa depan, kita bisa mengingat janji-janji Tuhan yang kekal seperti bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara, kenalilah Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Bukan sebagai penagih janji, tetapi peganglah Dia sebagai seorang Bapak yang berjanji kepada kita. Tidak semua akan diberikan, tergantung kedewasaan kita juga. Sampai usia berapa, saya ini barusan dipercaya banyak hal untuk mengendarai, pemerintah aja tahu, untuk mengendarai mobil butuh usia 17 sampai 18 tahun. Baru orang itu boleh mengendarai sebuah mobil. Tidak semerta-merta anak usia 7 tahun minta kendaraan, boleh langsung menyetir kendaraan tersebut. Tetapi butuh waktu tertentu. Di dalam menangkap janji Tuhan, jangan gemerusuk ya. Mana janji Tuhan, mana janji Tuhan. Jalani dan nikmati dansanya bersama Tuhan. Dan dewasakan diri semuanya. Proses pendewasaan diri kita juga melalui firman, kembali dalam rancangannya, menjadi seseorang yang lagi dewasa. Aplikasi yang kedua, merenungkan firman Tuhan untuk mendapatkan kuasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa merenungkan firman setiap hari untuk mendapatkan kekuatan dalam menghadapi pergumulan. Kadang-kadang ada pada saat kita merasa lemah, down, apalagi zaman sekarang ya. Ada sebuah area yang benar-benar saya melihat itu orang-orang itu kadang-kadang bisa clueless. Clueless itu kalau saya artikan bahasa sehari-harinya kayak gini. Dia gak tahu mau ngapain. Keluarganya baik-baik loh. Tidak ada masalah apa-apa di dalam keluarganya. Ini terjadi di anak muda. Jadi saya butuh untuk family. Orang-orang usianya lebih dewasa. Berdoalah untuk generasi muda ini. Jangan menjadi seperti Raja Yosia yang mengatakan, yang penting zamanku aman ya. Zaman selanjutnya saya nggak mikir. Jangan menjadi sebuah generasi yang kita pun memikirkan anak-anak zaman sekarang itu kelihatannya, alah kok gitu kok nggak kuat ya mereka ya. Mereka itu sedang mengalami keluarga baik-baik semua. Tiba-tiba clueless kayak semuanya hampa, makna hidupnya hampa, semua tujuannya itu tiba-tiba hilang. Kita ini generasi yang lebih dulu maju, harus mendoakan mereka. Jangan pernah ninggalkan generasi ini sendirian. Maka ada firman yang mengatakan, untuk orang-orang yang hari ini datang, yang mengalami masalah ataupun clueless, isi kekosongan hatimu itu dengan Tuhan. Dengan pembacaan firman, dengan segala sesuatu tentang Tuhan. Hari ini ada Servolution di depan. Ini bukan menggantikan sesuatu dengan pelayanan bahwa dengan pelayanan akan semuanya diubahkan, bukan. Tetapi membawa hati Anda keluar dari perahu Anda, keluar dari comfort zone saya. Selama ini saya takut melayani. Nanti di Servolution di depan itu datangi, ada 13 ministry. Aku rindu melayani di sini. Mungkin saya nggak terdaftar di PAW karena suara saya jelek gini ya. Saya pasti akan pertimbangan, saya akan melayani di tempat lain ya. Tapi percayalah, setiap pelayanan nilainya sama di mata Tuhan. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Di dalam menghadapi setiap pergumulan, firman Tuhan itu akan membawa kekuatan. Anda perlu merenungkan contohnya yaitu Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Dengan demikian, firman Tuhan bekerja secara aktif
untuk memperbarui hati dan pikiran kita. Aplikasi yang ketiga, menggunakan firman Tuhan sebagai pedoman hidup yang tidak berubah. Firman Tuhan tidak akan berlalu meskipun langit dan bumi berlalu. Kita dapat menjadikan Alkitab sebagai pedoman hidup yang tetap dan tidak berubah-ubah meskipun nilai-nilai di dunia ini sering berubah-ubah. Bapak Ibu, saya akan kembalinya ke ayat Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan sia-sia kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bapak Ibu, saya nggak tahu apa yang sedang Anda hadapi dalam kehidupan ini. Percaya satu, firman Tuhan bukan seperti jampi-jampi. Lagi ngadepi problem apa, katakan apa, lagi ini ada ayat ini, ada ayat ini. Yang membuat firman Tuhan itu hidup adalah hubungan kita bersama Tuhan. Hari ini, kalau ada yang merasa bahwa hubunganku dengan Tuhan, aku sudah kehilangan kasih mula-mulaku. Aku rindu Tuhan jamah lagi hatiku. Aku pernah merasakan kasih Yesus Kristus dalam kehidupanku. Tapi Tuhan, kenapa sekarang hidup saya merasanya maknanya hilang ya? Kelihatannya saya kalau ke gereja, hati saya ini hampa. Saya nggak pernah mendapatkan apa-apa. Mari hari ini kita buka hati kita lebar-lebar. Seperti lagu tadi yang katakan, Tuhan bertata di atas kehidupan kita. Siapkan jemaat, siapkan hati. Datang dengan rendah hati ke hadapan Tuhan. Saya undang tim PAW untuk maju ke depan. Bapak Ibu, di dalam pembacaan firman itu butuh kerinduan hati. Mengenal Tuhan itu butuh namanya kerinduan juga. Rindunya seperti syair yang lagu sampaikan nanti akan kita bawa ini sebagai bentuk ekspresi hati kita kepada Tuhan. Datanglah seperti rusa yang rindu sungainya Tuhan, sungaimu. Sungainya Tuhan, engkau rindu untuk Tuhan, aku ini seperti rusa yang haus Tuhan. Aku ini haus Tuhan, aku ini lapar dengan firman-Mu. Aku ini lapar dengan pemakaian Tuhan. Aku lapar dengan rancangan Tuhan dalam kehidupanku. Aku gak mau gini-gini terus Tuhan. Mari bawa hati kita, siapkan hati kita, buka lebar-lebar untuk Tuhan beracara. Saya percaya Tuhan akan melawat dari ujung sampai ujung, dari depan sampai belakang. Hanya tugas kita membukanya. Lawatan Tuhan ada di tempat ini. Mari kita bawa hati kita dengan rendah hati, menyembah Tuhan. Katakan ini kepada Tuhan.